Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, Kotna hari ini senang sekali ketemu adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau beribadah. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hari yang baru, tubuh yang sehat, dan penuh sukacita. Nah, siapa adik-adik di sini yang penuh sukacita? Nah, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan Kalau Kau Anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Ayo, siapa yang tambah semangatnya? Angkat tangannya yuk, sama-sama. Nah, Kotnya mau kasih tahu loh, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang terkuat. Tuhan kita itu juga Tuhan yang terhebat loh. Nah, seperti lagu berikut, mari kita nyanyikan lagu Yesus yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar
Selamat pagi, salam sehat buat kalian semuanya. Kalian sehat-sehat di rumah? Ya, kami berharap kalian semua sehat dan siap untuk mengikuti ibadah, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini atau hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami terima kasih pada hari ini. Kau sudah berkati kami, Kau sudah lindungi kami semalam tidur. Kiranya Kau sendiri mau campur tangan dalam pencapaian untuk pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Kau sendiri mau berikan hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan, dan juga bagi teman-teman yang ada di rumah. Kiranya Kau sendiri mau berikan Roh Kudus untuk mengartikan satu persatu dan sertai selalu dalam ruangan mereka masing-masing Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapan syukur. Amin. Ya, pagi ini Kak Luki mau berbicara tentang Kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai 30. Nah, tapi Kak Luki enggak bacain satu persatu ayatnya. Kak Luki cerita satu persatu, perikop demi perikop, momen demi momen dalam ayat ini, dalam pasal ini. Pasal yang kelima. Yuk kita buka pasal Daniel pasal yang kelima. Kak Luki tunggu. Ya, di dalam pasal kelima ini perikopnya ditulis tulisan di dinding. Tulisan di dinding. Nah, pada zaman itu di pemerintahan Daniel pasal 5 ini, rajanya namanya Belshazzar. Nah, seperti itu. Nah, pada waktu itu raja ini mengadakan pesta perjamuan cukup meriah. Mungkin kalau saat ini nggak boleh ya, karena ada aturan-aturan prokes dan tidak boleh untuk berkerumun. Ayat 1, yuk kita coba Kak Luki bacain. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Jumlahnya berapa? 1000, bukan 100 atau 10 orang. 1000 banyak nih teman-teman. Nah, dari sana mereka bersenang-senang, mereka bermabuk-mabukan, minum anggur, makan, pesta pora, semuanya mereka lakukan dengan rasa tidak sadar diri, dan sampai dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya cukup fatal. Dia menyuruh orang-orangnya itu untuk mengambil cawan-cawan bait Allah. Buat apa? Buat diadakan pesta. Cawan-cawan bait Allah itu biasanya untuk ibadah, ya enggak? Untuk ibadah menghadap Tuhan. Tapi raja ini meremehkan, ya cawan hanya cawan, ya enggak? Cawan hanya gelas, piala, dan itu untuk minum-minum sudah biasa di dalam kerajaan. Tapi itu miliknya siapa? Itu milik Tuhan, bukan miliknya raja. Begitu juga dengan kalian adik-adik, yang saat ini mungkin kalian mungkin semuanya ada handphone masing-masing, tapi handphonenya mungkin tidak seberapa canggih seperti orang tua kalian. Mungkin gamenya kalian tidak bisa masuk di dalam handphone kalian. Mungkin gamenya kalian bisa masuknya di dalam laptopnya orang tua kalian atau handphonenya orang tua kalian, tanpa ada babi bu babi be, maksudnya tanpa ada permisi sama orang tua kalian. Apa yang kalian lakukan? Menghapus data-data orang tua kalian demi game ini bisa masuk ke dalam gadgetnya orang tua kalian, biar kalian bisa main. Itu yang terjadi dalam kehidupan, dalam waktu pesta itu. Demi kesenangan Raja Belshazzar, dia memakai cawan-cawan barang-barang bait Allah itu untuk pesta pora, untuk kesenangan pribadinya.
Apa akibatnya? Tuhan marah. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian menggunakan gadgetnya orang tua kalian tanpa bilang, tanpa pamit, tanpa permisi sama orang tua kalian, terus kalian hapus data-data itu semuanya, Kak Luki yakinlah kalian bisa menghapus data semuanya kok. Nah, dari sana orang tua kalian diam-diam gini, oh bagus, bagus. No, tidak mungkin. Kak Luki jamin, kalau data itu penting dan krusial, orang tua kalian pasti marah-marah dengan kalian. Dan pasti meletak-letak marahnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kemarahan Tuhan dinyatakan di mana? Ayat yang kelima. Nah, pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Jadi benar-benar real, ada tulisan. Nah, seperti itu. Nah, dengan keberadaan tulisan itu, raja kaget, loh kok ada tulisan? Ada apa ini? Tuhan kumpulkan orang-orang semuanya. Para pembesar itu suruh baca juga tidak mengerti artinya. Sampai akhirnya suruh siapa? Suruh para ahli-ahli nujumnya dia, para filsafat-filsafatnya di kerajaannya Belsasar itu juga tidak bisa. Ayat yang ke-11 kalau dibacakan, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Nah, siapakah dia? Yaitu Daniel. Daniel akhirnya dipanggil oleh raja. Akhirnya menghadaplah Daniel di ayat yang ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Tekel Ufarsim, Mene Tekel Peres. Nah, ada tulisan itu. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja yang didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Kalau kita berbuat salah kepada yang kalau kita dibilang kepada orang tua kalian pasti dihukum kan? Kalian pasti dimarahin. Paling tidak kalian pasti dimarahin, agak dibedak-bentak, mungkin dihukum, mungkin disuruh ini, disuruh itu. Karena orang tua kalian kasih nggak? Orang tua kalian menyayangi kita nggak? Sayang. Tapi data ini penting buat mereka untuk kerja. Kalian hapus demi kesenangan kalian. Begitu juga barang-barang bait Allah itu penting untuk apa? Untuk ibadah, untuk perlengkapan ibadah. Cawan, piala, itu untuk apa? Untuk perlengkapan ibadah pada waktu itu. Nah, itu dibuat minum-minuman, dibuat foya-foya, dibuat pesta pora. Untuk kesenangan apa? Kesenangan sang raja, kesenangan para pembesar, bahwa akulah yang paling senang saat itu. Begitu juga dengan kalian waktu menghapus
data-data orang tua kalian di handphone kalian, di handphone, bukan, maksud saya di handphone orang tua kalian maupun di gadget orang tua kalian. Demi apa? Demi game atau demi sesuatu yang bisa di-download untuk gamenya kalian atau untuk kesenangan kalian. Orang tua kalian marah tidak? Pasti marah. Dengan kemarahan itu konsekuensinya apa? Pasti dihukum. Begitu juga Tuhan. Pada waktu itu, di ayat 6 Tuhan marah dengan menulis kata-kata. 3 kata. Mene, tekel, peres. Dari 3 kata ini mempunyai arti makna satu-satu. Apakah kalian tetap mau apa yang seharusnya punya kalian atau punya orang lain harus tetap kita hormati? Kalau punya kita, ya harus kita jaga. Kalau itu kepunyaan Tuhan, jangan pernah main-main. Apa yang Tuhan sudah berikan saat ini untuk kalian, pertanggungjawabkan. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu ya dan amin. Dengan cara apa kita menghormati kepada Tuhan? Mungkin dengan saat teduh kalian yang setiap hari itu, dengan membaca firman, dengan mengikuti ibadah ini, ataupun setiap hari Jumat ada KTB yang dipimpin oleh Kak Indra. Kita menghargai waktu-waktunya Tuhan untuk kita. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Dan juga jangan pernah berbuat yang curang terhadap Tuhan. Kalau sama papa mama kita curang aja, kita dimarahin kok. Apalagi sama Tuhan. Tuhan juga bisa marah. Tapi dengan bukan benci marahnya, tapi Tuhan tetap punya kasih. Orang tua kalian juga kalau marah bukan karena benci sama kalian, tapi orang tua kalian mendidik kalian agar lebih baik. Kita tahu di ayat yang ke-29, ayat yang ke-25 sampai 28, Daniel mengartikan satu persatu kata-kata itu. Di ayat 29, Raja mengeluarkan titanya untuk memakai kain ungu, pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkannya tentang dia bahwa di dalam kerajaannya sempat mempunyai kuasa sebagai orang ketiga. Tapi ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Hukuman tetap hukuman, harus kita terima. Kalau kita dimarahin orang tua, kita harus tetap terima. Karena itu merupakan satu tindakan yang kurang ajar. Menghapus data orang tua tanpa memberitahu dulu sama orang tua apakah ini perlu atau tidak. Jangankan asal menghapus data orang tua di dalam gadget itu, atau seperti Raja Belshazzar memakai alat-alat bait suci untuk apa? Untuk kesenangannya dia. Dan kalian juga menghapus data-data orang tua kalian di handphone orang tua kalian ini untuk apa? Kesenangan kalian. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita apa yang harus kita lakukan. Marilah kita menghormati Tuhan atau orang tua. Dan jangan sekali-sekali kita bercanda atau kurang ajar
atau bersikap melawan Tuhan. Amin. Yuk, ayat hafalannya yaitu Galatia 6 ayat 7a. Yuk, kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Ya. Jangan sesat. Ia, Allah, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hafal? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh siapa? Oleh Kak Luki, oleh kalian semua yang ada di rumah. Karena Dia kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh makasih atas firman-Mu pada pagi hari ini atau pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya kita jangan mempermainkan hati Tuhan. Biarlah kita terus menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan. Bapa, biarlah firman ini, biarlah Roh Kudus misteri yang menyirami di hati anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapan syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, dan kita sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Berikan kami hati yang penuh sukacita, taat dan dengar-dengaran apa orang tua, dan lindungi kami dalam seminggu ke depan agar kami dapat beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.